Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami mengenai materi mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Baik, sebelum kami memulai presentasi, kami ingin memperkenalkan terlebih dahulu kelompok-kelompok dari kelompok 3. Baik, yang pertama ada Muhammad Randi Ramadan dengan NIM 19231585, saya sendiri. Aditya dengan NIM 19231856 dan Bani Auzan 19231447. Oke, di sini terdapat konsep dan urgensi Islam, iman, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu ayyudun qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data yawmin ittala alaina rujulan syadid bayadis sayabi syadid sawadis la yura alaihi asarus safar wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaf kaffaihi ala fahidai wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakah wa tasawma Ramadan wa tahujjal baita inni istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqah wajibna lahu wa yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni anil imani. Qala tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni anil ihsan. Qala anta budallahi ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Qala fa akhbirni anis sa'ah. Qala mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'ir. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala antalidal ummah rabbataha wa altaral kufatal ura tal alata ri'asya'i yataqawalu nafil bunyan summa talaqa falabistu maliyan summa qala ya Umar atadari manis sa'il. Qultu Allahu rasuluhu a'lama. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Hadis riwayat Muslim. Yang artinya, dari Umar radhiyallahu anhu juga dia berkata, ketika kami duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak nampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Hingga kemudian duduk di hadapan Nabi lalu menempelkan kedua lututnya kepada lututnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya seraya berkata, ya Muhammad, beritahukan aku tentang Islam. Maka bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, Tuhan yang sembah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Maka dirikanlah sholat, menunaikan zakat,
puasa bulan Ramadan, dan pergi haji jika mampu. Kemudian dia berkata, Anda benar. Kami semua heran. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Kemudian dia bertanya lagi, beritahukan aku tentang iman. Lalu dia bersabda, engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir. Engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Kemudian dia berkata, Anda benar. Kemudian dia berkata lagi, beritahukan aku tentang ihsan. Lalu beliau bersabda, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihat engkau. Kemudian dia berkata, beritahukan aku tentang hari kiamat, kapan kejadiannya. Beliau bersabda, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Dan dia berkata, beritahukan aku tentang tanda-tandanya. Beliau bersabda, jika seorang hamba melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat seseorang bertelanjang kaki dan dada, miskin dan penggembala domba, kemudian berlomba-lomba meninggalkan bangunannya, kemudian orang itu berlalu dan aku berdiam sebentar. Kemudian beliau bertanya, tahukah engkau siapa yang bertanya? Aku berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, dia adalah Jibril yang datang kepada kalian, bermaksud mengajarkan agama kalian. Di sini ada pengertian insan kamil. Insan kamil. Insan kamil adalah manusia yang sempurna dari segi wujud dan pengetahuan. Insan kamil dalam pendangan bahasa Arabi, wadah tajali Tuhan yang paripurna. Ibnu Arabi membagi dua tingkatan manusia dalam mengimani Tuhan, yakni satu, tingkat insan kamil. Mereka mengimani Tuhan dengan cara penyaksian, artinya mereka menyaksikan Tuhan, mereka menyembah Tuhan yang disaksikannya. Yang kedua, manusia beragama pada umumnya, mereka mengimani Tuhan dengan cara mendefinisikan, artinya mereka tidak menyaksikan Tuhan, tetapi mereka mendefinisikan Tuhan berdasarkan sifat-sifat dan nama-nama Tuhan, yaitu Asmaul Husna. Lalu ada insan kamil dalam pandangan Abdul Karim Al-Jalili. Terdapat 3 tingkatan insan kamil menurut Abdul Karim Al-Jalili. Yang pertama, tingkat pemula al-bidayah. Pada tingkat ini insan kamil mulai dapat merealisasikan asma dan sifat-sifat ilahi pada dirinya. Yang kedua, tingkat menengah at-tawasud. Pada tingkat ini insan kamil sebagai orbit kehalusan sifat kemanusiaan yang terkait dengan realitas akasi Tuhan, al-hakik ar-rahmaniyah. Pengetahuan yang dimiliki oleh insan kamil pada tingkat ini telah meningkat dari pengetahuan biasa, karena sebagian hal-hal yang gaib telah dibukakan Tuhan kepadanya. Yang ketiga ada tingkat terakhir, al-khitam. Pada tingkat ini insan kamil telah dapat merealisasikan citra Tuhan secara utuh. Ia pun telah dapat mengetahui rincian dari rahasia penciptaan takdir. Oke, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya, yaitu Bani Auzan. Silakan. Baik, saya akan melanjutkan. Di sini ada proses munculnya insan kamil. Yang pertama ada tajali, yaitu tajali dalam pandangan Arabi mengambil 2 bentuk. Yang pertama ada tajali goib atau tajali zati, berbentuk penciptaan potensi yang terdiri dari 2 martabat, ahadiyah dan wahadiyah. Lalu yang kedua ada tajali suyuhudi, yaitu penampakan diri secara nyata. Hubungan antara tajali bentuk pertama dan kedua merupakan suatu bentuk peralihan dari sesuatu yang potensial kepada yang aktual dan terjadi secara abadi. Lalu yang kedua di sini ada makamat. Makamat ialah tahap-tahap perjalanan spiritual untuk mencapai martabat insan kamil. Al-Kalabazi menyebutkan 10 makamat, yaitu tobat, zuhud, sabar, kefakiran, rendah hati, tawakal, ridho, cinta, dan makrifat. Tahap puncak yang dicapai oleh sufi dalam perjalanan spiritualnya ketika mencapai makrifat dan mahabbah. Baik, lanjut. Di sini ada proses munculnya insan kamil. Di sini ada fana dan baka setelah perjalanan spiritual.
Fana adalah sirnanya kesadaran manusia terhadap segala alam fenomena dan bahkan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Tuhan, yaitu fana an sifat al-haq, sehingga yang betul-betul ada secara hakiki dan abadi, bako. Di dalam kesadarannya ialah wujud mutlak. Di sini ada 6 tingkat fana. Yang pertama ada fana an al-mukhalafat, yaitu sirna dari segala dosa. Lalu yang kedua ada fana an af'al ibad, yaitu sirna dari tindakan-tindakan hamba. Lalu yang ketiga ada fana an sifat al-makhlukin, yaitu sirna dari sifat-sifat makhluk. Lalu yang keempat ada fana an kul azad, yaitu sirna dari personalitas diri. Lalu yang kelima ada fana ankul alam. Yang keenam ada fana ankul masih siwa ilah, yaitu sirna dari segala sesuatu yang selain Allah. Lalu di sini ada kedudukan insan kamil. Insan kamil adalah wadah tajalli Tuhan yang berkedudukan sebagai khalifah dan sebagai wali tertinggi Qutb. Sebagai wadah tajalili Tuhan, ia merupakan sebab tercipta dan lestarinya alam. Dalam kedudukannya sebagai khalifah, ia adalah wakil Tuhan di muka bumi untuk memanifestasikan kemakmuran, keadilan, dan kedamaian. Dan dalam kedudukannya sebagai Qutb, ia adalah sumber pengetahuan esoterik yang tidak pernah kering. Di sini ada kedudukan norma dalam insan kamil. Taklif syarak merupakan norma-norma keagamaan untuk menata kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, sesamanya, dan dengan makhluk lain. Syariat yang merupakan aktualisasi dari wahyu itu mengandung nilai-nilai keilahian. Insan kami sebagai manusia sempurna tentu mematuhi norma taklif yang dibebankan Allah. Tata laku lahir berupa norma taklif dirancang Allah untuk kebaikan manusia. Di sini ada landasan iman, Islam, dan ihsan menjadi persyaratan dalam membentuk insan kamil. Di sini ada iman sebagai landasan Islam dan ihsan. Lalu ada Islam sebagai bentuk manifestasi iman dan ihsan. Terus ada ihsan mengusahakan agar keimanan dan keislaman yang sempurna. Memang iman dan Islam itu otonom jika dilihat dari keabsahannya. Karena iman dan Islam sudah merupakan jaminan keselamatan dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, sebagai mukmin yang baik di samping beriman dan berislam, hendaklah melaksanakan segala kewajiban dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala secara sadar agar memperoleh ihsan yang sebenarnya. Menggali sumber teologis, historis, dan filosofis tentang iman Islam dan ihsan sebagai pilar agama Islam dalam membentuk insan kamil. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Umar bin Khattab RA sebelumnya, kaum muslimin menetapkan adanya 3 unsur penting dalam agama Islam, yakni iman, Islam, dan ihsan sebagai kesatuan yang utuh. Akidah merupakan cabang ilmu agama untuk memahami pilar Islam, dan akhlak merupakan cabang ilmu agama untuk memahami pilar ihsan. Menggali sumber teologis, historis, dan filosofis konsep insan kamil. Di sini yaitu istilah insan kamil, manusia sempurna, pertama kali diperkenalkan oleh Syekh Ibn Arabi abad ke-14. Ia menyebutkan ada 2 jenis manusia, yaitu yakni insan kamil dan monster setengah manusia. Jadi, kata Ibnu Arabi, jika tidak menjadi insan kamil, maka manusia menjadi monster setengah manusia. Insan kamil adalah manusia yang telah menanggalkan kemonsterannya, konsekuensinya di luar kedua jenis manusia. Ini dia manusia yang sedang berproses menanggalkan kemonsterannya dalam membentuk insan kamil. Baik, di sini akan dilanjutkan oleh Aditya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Bani, yaitu ada konsep manusia dalam Al-Quran. Di sini ayatnya di sini surat dari Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may
yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nukaddisulak qala inni a'lamu ma la ta'lamun, yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Selanjutnya, siapakah manusia itu? Dalam Al-Quran, ada 3 kata yang digunakan untuk menunjukkan arti manusia, yaitu kata insan, kata basyar, dan kata anas. Meskipun ketiga kata tersebut menunjukkan kepada makna manusia, namun secara khusus memiliki penekanan pengertian yang berbeda. Yang pertama, al-basyar, yang berarti makhluk yang memiliki segala sifat kemanusiaan dan keterbatasan, seperti makan, minum, seks, keamanan, kebahagiaan, dan sebagainya. Al-insan atau yang kedua, dapat diartikan harmonis, lemah, lembut, tampak, atau pelupa. Kata al-insan digunakan Al-Quran untuk menunjukkan totalitas manusia sebagai makhluk jasmani dan rohani. Yang ketiga, al-nas, yang menunjukkan pada eksistensi manusia sebagai makhluk sosial secara keseluruhan tanpa melihat status keimanan atau kekafirannya. Selanjutnya, ada fungsi manusia dalam Al-Quran. Yang pertama, khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Menurut Ahmad Mustafa Al-Maragi, kata khalifah dalam ayat ini memiliki 2 makna. Pertama adalah pengganti, yaitu pengganti Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan titahnya di muka bumi ini. Kedua, manusia adalah pemimpin yang kepadanya diserahi tugas untuk memimpin diri dan makhluk lainnya serta memakmurkan dan mendayagunakan alam semesta bagi kepentingan manusia secara keseluruhan. Fungsi yang kedua, abd atau pengabdi Allah. Konsep abd mengacu pada tugas-tugas individual manusia sebagai hamba Allah. Tugas ini diwujudkan dalam bentuk pengabdian ritual kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Az-Zariyat ayat 51 sampai 56. Dengan penuh keikhlasan, pemenuhan fungsi ini memerlukan penghayatan agar seorang hamba sampai pada tingkat religiulitas di mana tercapainya kedekatan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila tingkat ini berhasil diraih, maka seseorang hamba akan bersikap tawadu, tidak arogan, dan tidak senantiasa pasrah pada semua titah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang disebut dengan tawakal. Secara luas, konsep ABD sebenarnya meliputi seluruh aktivitas manusia dalam kehidupannya. Islam menggariskan bahwa seluruh aktivitas seorang hamba selama ia hidup di alam semesta ini dapat dinilai sebagai ibadah, manakala aktivitas itu memang ditunjukkan semata-mata hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unsur manusia pembentuk insan kamil. Instrumen untuk mencari pengetahuan yang benar serta kapasitas untuk mencapainya menurut Al-Ghazali dalam Othman 1983 31 sampai 33. Yang pertama, panca indera. Panca indera memiliki keterbatasan dan tidak bisa mencapai pengetahuan yang benar setelah dinilai oleh akal. Akal
Dengan metode ini, dengan cara yang sama, seharusnya orang pun menilai tingkat kebenaran akal. Orang seharusnya menggunakan cara yang sama dengan cara yang digunakan oleh akal ketika memulai keliruan panca indera. Yang ketiga, Nur Ilahi. Al-Ghazali mengungkapkan pandangannya tentang Nur Ilahi sebagai berikut. Kapan saja Allah menghendaki untuk memimpin seseorang, maka jadilah demikian. Dialah yang melapangkan dada orang itu untuk berislam. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.